No. Nggak bisa dipin, Kak. Oh my God. Oke. Sebentar. Oke. Halo, selamat siang, sahabat Vidi Buleleng. Berjumpa lagi di Igelas hari ini bersama saya, Dr. Tristiana Dewi, atau biasa disebut Dr. Nana. Saya adalah dokter umum di Puskesmas Kubutambahan 2 dan di Rumah Sakit Kertausada. Hari ini saya akan memandu kalian selama kurang lebih 60 menit ke depan. Baiklah, karena sudah ada beberapa yang join, mari kita undang dulu narasumber kita. Ya, mari kita tunggu. Ya, halo, selamat siang dokter. Iya, apa kabar? Baik? Halo Dokter Nana. Ya, baiklah. Saya akan perkenalkan dulu narasumber kita hari ini. Jadi, beliau adalah Dr. Lugede Yulia Dewi NS M Biomed, spesialis anak. Jadi beliau menamatkan studi spesialis anaknya pada tahun 2019 di Universitas Udayana. Saat ini beliau bertugas di Rumah Sakit Kertausada, Rumah Sakit Balimed, dan Klinik Utama Surya Medika. Baiklah dok, topik kita hari ini apa dok? Baik, terima kasih Dokter Nana. Salam kenal juga. Mungkin tadi sudah diperkenalkan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berterima kasih dulu kepada ID Buleleng yang sudah memfasilitasi, sudah memberikan waktu kepada saya untuk mengangkat topik yaitu sulit mengatasi sulit makan pada anak. Mungkin topik ini ya sudah topik klasik ya, masih klasik yang dialami oleh orang tua, khususnya ibu-ibu. Ya termasuk saya sendiri sebagai ibu 2 orang anak. Ya, saya juga dok ya. Jadi topik yang sangat menarik sekali ya. Dan pastinya teman-teman di sini sudah sangat tidak sabar untuk mengetahui apa sih solusi untuk mengatasi masalah ini. Yuk kita simak langsung penjelasannya dari Dr. Yulia. Dan jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Baiklah, waktunya saya persilahkan pada Dr. Yulia. Oke, Dokter Nana. Ya. Jadi pertama mungkin kenapa sih kok yang dibahas masalah sulit makan? Ya selain memang itu masalah yang klasik seperti saya bilang tadi, hampir semua orang tua juga mengalami. Nah ini kan makan, nutrisi atau asupan gizi kan hal yang krusial. Jadi jika anak mengalami kesulitan makan, tentunya akan berdampak ke nutrisi si anak tersebut. Ya berkaitan nanti langsung ke kembangnya, kemudian nanti ke kemampuan kognitif seperti itu. Jadi memang sangat penting untuk dibahas. Nah, oke, sekarang kan sebelum kita lanjut lagi, mungkin saya akan memberikan sedikit penjelasan atau ya, sedikit gambaran sulit makan itu seperti apa sih. Nah, untuk sulit makan pada anak itu insidennya
baik di Indonesia maupun di dunia itu cukup besar, cukup tinggi. Angkanya itu mirip-mirip. Jadi kalau di Indonesia itu sekitar 20-30% balita itu mengalami kesulitan makan dengan jenis yang berbeda-beda. Nah, di sini berdasarkan apa namanya? Jadi pertama kita kalau bicara anak sulit makan, tentunya harus dilihat dulu kondisi medisnya secara umum bagaimana. Jadi anak-anak dalam kondisi sakit, jadi memang ada kondisi medis seperti itu, anak-anak dalam kondisi sakit tentunya ya otomatis akan mengalami kesulitan makan. Jadi jika atau menemui kasus anak saya susah makan, jadi dicari tahu dulu, tidakkah ada medis yang mendasari, misalnya demam, batuk pilek, radang, atau mungkin bisa dibuka mulut dia ada sariawan, tentunya akan berpengaruh pada nafsu makannya. Nah, kalau hal-hal tadi sudah bisa kita singkirkan, baru kita melihat. Jadi kesulitan makan pada anak itu dibagi-bagi. Nah, mungkin bagi pendengar bisa sambil jalan dijelaskan, mungkin oh ini anak saya masuk yang ini nih, oh yang ini nih anak saya ini nih, seperti itu. Jadi yang pertama namanya inappropriate feeding practice. Jadi gangguan ini memang karena perilaku makan yang salah. Jadi feeding practice-nya yang salah. Kemudian dia ada disebabkan juga karena memberikan makan itu tidak sesuai dengan usia, baik dari segi tekstur, pemilihan jenis makanan itu tidak sesuai dengan usia. Nah, semua itu secara umum termasuk di inappropriate feeding practice. Nah, yang kedua jenis namanya small eaters. Jadi dia hanya makannya sedikit-sedikit. Dia mau makan mau, cuman jumlahnya yang tidak memadai sehingga nanti datangnya si anak bisa dengan gizi kurang. Jadi badannya kurang, kok kurus anaknya. Dia mau makan tapi porsinya sedikit. Nah, istilahnya ada small eaters. Golongan ketiga ada food preference. Jadi dia milih nih. Nah, ini mungkin yang banyak ditemui ya, milih-milih makan. Jadi mungkin ibu-ibu atau para orang tua sekalian atau sejawat sekalian pernah dengar ada yang namanya picky eaters. Picky eaters itu masuk ke food preference. Jadi dia milih si anak. Nah, sebenarnya pada sini ada dua bagian besar ya. Ada picky eaters, ada selective eaters. Ya nanti mungkin sambil jalan kita kupas lagi tidak gitu ya. Jadi si anak milih makan nih, maunya sayur doang, mie doang, kayak nugget doang ya, kayak seperti itu. Dia pilih makan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu ada misparental atau parental misperception. Nah, di sini namanya juga salah persepsi orang tua. Jadi dia menganggap, si orang tua menganggap ini anak saya kayaknya makannya nggak bener nih, sedikit banget, atau orang tua masih belum sesuai dengan harapan. Padahal jika kita periksa lebih dalam, oh tumbuh kembangnya bagus, pertumbuhannya sesuai gitu. Jadi yang salah adalah persepsi dari orang tua. Nah itu ada, tapi memang dengan persentase yang lebih sedikit. Dok, mungkin suaranya bisa sedikit diperkeras suaranya. Iya, terima kasih. Jadi, nah kalau kita sudah tahu jenis-jenis kesulitan sulit makan pada anak, tentunya nanti penanganannya itu disesuaikan dengan jenisnya. Nah, sekarang kita harus mengenali dulu nih, saya termasuk yang mana ya, gitu. Jenis kategori yang mana. Nah, penanganannya juga berdasarkan kategori itu. Sebenarnya yang prinsip tetap adalah feeding rules, aturan makan. Jadi ciptakan. Nah, si feeding rules ini terdiri atas 3 poin penting. Ada 3 poin penting dalam feeding rules. Yang pertama lingkungan. Yang kedua adalah jadwal makan. Yang ketiga proses. Ya, mungkin nanti sambil jalan. Jadi memang harus ada jadwal. Si anak itu memang harus dibiasakan, didisiplinkan untuk jadwal makan. Kemudian
waktu pemberian makan juga termasuk di jadwal tadi. Nah, lingkungan kita tidak boleh dipisahkan, anak itu harus diciptakan lingkungan yang nyaman, tidak boleh ada distraksi istilahnya ya. Mungkin nanti di belakang seperti apa. Kemudian prosedur yang ketiga prosedur nih. Jadi kalau prosedur ya berikan kesempatan pada anak dia makan sendiri atau memilih makanannya sendiri seperti itu. Jadi masing-masing jenis gangguan atau jenis sulit makan itu punya feeding rules tersendiri. Gitu. Jadi oh ternyata gangguan sulit makan itu ada ini aja loh gitu. Nanti mungkin sambil nanti dijelaskan lagi. Oh iya. Oke. Ya. Tampaknya sudah ada yang bertanya sih, Dok. Kita jawab dulu ya pertanyaannya, ya. Jadi yang pertanyaan pertama itu dari Nyoman Merte, apakah ada upaya pencegahan dini untuk anak yang kesulitan makan? Mungkin bisa dijawab dulu, Dok. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus ya, maksudnya sebenarnya bisa dicegah nggak sih anak? Bisa nggak kita mencegah seperti itu? Nah, itu lagi kita balik ke pemberian ASI. Nah, sebenarnya itu sudah bisa dia mengenal rasa itu dari pemberian ASI. Pemberian ASI. Ya. Kita menyusui itu pemberian ASI eksklusif diusahakan kita makan berbagai jenis makanan. Jadi nanti si bayi akan merekam ada memorinya itu. Oh, rasa ya buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, dari sana sebenarnya. Jadi itu nyambung ke yang food preference, yang pilih-pilih makanan. Bisa dicegah dari menyusui. Jadi karena jadi si ibu harus makan berbagai jenis makanan beragam yang isi tentunya. Tapi nanti menciptakan memori dibagi di anak seperti itu. Jadi nanti ke depan ketika anak balita ya umur 1 sampai 5 tahun yang mulai makan makanan dewasa ya bisa ini apa namanya bisa dicegah yang dia milih-milih makanan karena sudah terekam ketika kita diperkenalkan lagi nanti pada saat MPASI sudah ada memori seperti itu. Memori. Pernah nggak, Dok, misalnya walaupun kita pada saat ASI kita sudah makan berbagai jenis makanan tapi tetap anaknya itu ternyata picky eater, pernah nggak ada seperti itu? Nah, sebenarnya kalau balik lagi ke food preference tadi kan saya bilang ada dua, ada picky eater, ada namanya juga selective eaters. Jadi picky eaters itu dia milih-milih tapi dia masih mau makan paling tidak satu jenis makanan untuk satu golongan gizi. Misalnya dia karbohidrat kentang doang, terus untuk protein sayur wortel aja, dia nggak mau yang lain, sayur yang lain. Tapi dia karbohidrat masuk, protein masuk, serat juga masuk. Cuman dia apa namanya dia tetap milih, selain itu dia nggak mau. Ada beberapa sumber menyebutkan kalau picky eaters itu masih masuk ke perkembangan fase perkembangan normal. Jadi seperti itu. Jadi mungkin diarahkan kalau memang dia picky eater seperti itu harus tata laksananya adalah diperkenalkan terus makanan baru itu. Berarti bervariasi ya, Dok ya? Dan jangan 1-2 kali karena dia sukanya wortel aja nih. Terus hari kedua kasih yang lain buncis misalnya atau brokoli misalnya, dia nggak mau, besoknya diperkenalkan lagi. Jangan sekali perkenalan nggak mau ya udah. Jadi diperkenalkan minimal 8 sampai 10 kali. 8 sampai 10 kali ya. Terus ada yang kedua namanya selective eaters. Nah, selective eaters yang patologis. Jadi dia cuma mau satu jenis aja, dia milih satu jenis, satu kelompok makanan aja. Misalnya dia cuma goreng aja, mie goreng aja. Goreng aja kan protein tok tuh. Kalau mie goreng kan karbohidrat. Jadi itu beda sama si picky eaters. Yang lebih itu ya yang patologis ya si selective eaters. Penanganannya pun sama.
Gimana? Jadi kalau pertanyaan Nana, apa bisa nggak? Padahal sudah asing, udah makan Iya. berbagai macam, jadi Mm. pikir karena itu memang ada fase fisiologis perkembangan anak seperti itu. Bahaya kan yang selektif eaters itu Iya. nanti. Bisa udah ASI beragam ya tetap bisa juga picky eater seperti itu. Berarti kuncinya adalah tetap mengenalkan berbagai makanan ya kepada anak ya. Ya, terus dia dibuat dibuat misalnya dia suka apa nih, nugget misalnya. Sekarang mau Mm. memperkenalkan sayuran. Mm. Disisipkan sedikit sedikit. Nuggetnya dicampur dengan wortel seperti itu, sayuran. Mm. Nanti setelah kelamaan porsi sayurannya ditambah. Nah, jadi ada istilahnya Mm. ya, untuk food preference itu jawabannya adalah food chaining. Jadi dibuat Mm. semirip dengan apa sih yang suka, bikin dari segi rasa, bau, tekstur itu dibikin mirip sama yang dia suka. Nah, lama Oh, kelamaan porsinya makin ditambah. pasti bisa Kalau jadinya ya. udah dok, makan sayur baru 1 kali 2 kali ya sudah menyerah seperti itu. Tetap dicoba minimal 8 kali dia. Jadi harus terus berulang-ulang. Hmm. Hmm. Dok, maaf, suaranya agak-agak hilang. Nanti, Oh, ya, suaranya sudah agak. jelas kan? Sudah jelas. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Dok ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Dokter Indah, spesialis kulit kelamin. Jadi bagaimana cara mengatasi anak yang suka ngemut makan? Anak yang tidak mau diam saat makan. Oh iya, terima kasih Dokter Indah. Ya, intinya, nah itu tadi, walaupun misalnya kita juga di tenaga kesehatan, mau dokter, bahkan dokter spesialis pun, saya pun sebagai dokter anak juga ya sama mengalami kesulitan, dan uniknya berbeda. Kita nggak bisa eh, apa mengeneralisir gitu. Ah, ini ya nggak bisa. Mungkin tipsnya, satu tips sangat berguna bagi satu anak, di lain Belum tentu sisi yang lain. tetap nggak mau makan juga ya seperti itu ya. Oke, Hmm. kalau suka ngemut atau nggak mau diem, balik lagi kuncinya adalah feeding rules. Hmm, Harus gitu. feeding rules kan tadi ada 3 tuh, jadwal, lingkungan, prosedur. Dia tidak mau apa, nggak bisa diem waktu makan, itu balik lagi ke lingkungan dan prosedur. Hmm. Sebenarnya anak waktu sudah mulai bisa dia makanan padat, bisa menggenggam seperti itu, harusnya makan bersama. Jadi di lingkungan itu makan di satu meja makan, anak Hmm. dipakaikan apa, dudukan tersendiri kan, ya diajarkan, ditaruh aja semua makanan yang ada itu tanpa tanpa dipaksa seperti itu ya. Nanti dia Hmm. akan menunjukkan ketertarikan seperti itu. Ya, terus anak itu imitating, dia akan meniru apa yang dia lihat itu, cepat menangkap atau imitating begitu. Jadi Hmm. sarannya orang tua juga duduk bersama, dia punya Hmm. kakak, duduk bersama, makan makanan yang sama. Jangan ada Hmm. kasus disuruh makan sayur, sementara yang dia lihat sama papanya makan mie instan atau apa yang lain. Nah kan Hmm. seperti Beda itu. ya. Jadi dia nah, dia kasih Hmm. sayuran, diberikan seperti itu. Nah itu yang kedua, kalau anak tidak mau, jadi jangan diikutin, jangan kita yang kemana-mana bawa mangkok atau Kalau nasi makannya apa. kemana? Nah, kan ada yang seperti itu ya, Nah. apa, usaha juga kan namanya. Cuman kalau teorinya itu, jadi misalnya anak lari-larian nih atau dia mau main, ya ditaruh lagi di kursi itu, lagi di tempat, harus duduk seperti itu, main lagi ya ditaruh Hmm. lagi. Jadi diajarkan bahwa ini loh makan yang benar, Dek. Jadi Nah. kalau malah kita yang ikut lari ke sana kemari, gitu, anak dia kan tidak fokus pada proses makan. Dia Hmm. fokusnya pada ya mainannya begitu. Terus Hmm. ya mungkin kalau ngemut seperti itu ya gampang-gampang susah juga kan. Jadi kuncinya jangan pernah apa mengancam seperti itu. Jadi jangan ada distraksi istilahnya ya. Jadi mengancam, mengiming-imingi anak waktu makan itu jangan. Nanti kalau nggak Hmm. mau makan apa, mama hukum ya, atau seperti itu. Nanti kalau nggak mau makan, mama nggak ajak jalan-jalan seperti itu,
jangan dibiasa apapun Hmm. imbalan reward misalnya. Nanti kalau mau makan mama beliin coklat ya, mama ajak kemana, itu juga salah sebenarnya. Ya, jadi kalau dia kesana kemari, jadi kita jangan ikut kesana kemari. Buat dia ya Mm-mm. duduk itu tadi. Kalau misalnya Dok, apa namanya, saat dia duduk, dia mau duduk ternyata cuma 5 menit aja dia mau, habis itu nangis, yang kita lakukan apa? Stop makan atau bagaimana gitu? Nah, itu juga kita mungkin sering ketemu ya. Jadi tiba-tiba Hmm. anak tutup mulut, dia malingkan muka gitu nggak mau. Nah, terus Hmm. nangis. Itu Hmm. tetap dicoba. Dikasih jeda dulu 10 menit, dia dicoba lagi. Nah, itu Hmm. timing balik lagi ke feeding rules. 30 menit berlangsung seperti itu ya jangan dipaksa lagi. Sudah nanti traumatis jadinya. Trauma. Hmm. Trauma. Jadi memang memang nggak mau, ya sudah dalam 30 menit ya sudah apa namanya? Sudah dihentikan dah proses makan. Nanti diulang dua Hmm. tiga jam ya. Tapi kalau baru sekali tutup mulut, sekali rewel seperti itu tetap diberikan lagi. Cuman jangan Hmm. terlalu lama, 30 menit. Berarti batasnya cuma 30 menit aja, Dok ya? Kok ya udah jangan dipaksa nanti malah trauma ke anak. Hmm. Tapi tetap diulang lagi setiap 2 jam. Iya nanti makan yang selanjutnya 2 atau 3 jam bisa diulang lagi. Oh Gitu. gitu. Heeh. Pasti sering mengalami kan tiba-tiba mulut lah, tiba-tiba Iya. nangis, rewel. Hmm. Ya, baiklah, Dok. Kita lanjut ke pertanyaan 3 dulu. Jadi, yang pertanyaan ketiga dari Pandestia. Dok, apa benar tumbuh gigi bisa menyebabkan anak tidak mau makan? Hmm. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini yang beredar di apa? Ya mungkin pengalaman juga mungkin ya. Jadi balik Mm-mm. balik tadi Jadi kalau anak-anak mau makan kita pastikan dulu tidak ada kondisi medis yang mendasari. Itu tadi Mm-mm. apa ada gangguan kah atau dia lagi radang atau Mm-mm. demam. Kalau tumbuh gigi ya mungkin saja bisa saja mungkin dia nyeri waktu waktu mengunyah, nyeri waktu menelan. Jadi akhirnya kesulitan makan bisa jadi. Sama kasusnya dengan sariawan seperti itu. Ya nyentuh makanan juga jadi sakit, perih, jadi kan anak malah menolak makan jadinya. Bisa, bisa. Jadi Mm. ketika mungkin tumbuh gigi ada rasa nyeri, ya itu tadi Mm-mm. bisa menjadi sulit makan. Jadi bisa berpengaruh ya kalau misalnya tumbuh gigi, mungkin karena radangnya, Dok ya. Bisa. Eh, Kemudian kita lanjut ke pertanyaan 4 dari Made Gita. Izin bertanya, Dok, bagaimana cara mengatasi anak yang sama sekali tidak mau makan sayur? Ya, mungkin saya juga sendiri mengalami ya. Jadi dikasih daging mau, telur mau, giliran sayur udah tutup mulut sama sekali nggak mau. Nah, itu kan Mm-mm. masuk ke balik lagi ke teori yang tadi ke food preference, ke yang Hmm. pick atau selective eater. Jadi mau satu jenis makanan begitu. Eh, jadi prinsipnya adalah itu tadi diperkenalkan itu tadi. Jadi apa namanya? Istilahnya systemic introduction of new food. Jadi harus Hmm. dia sistemik dengan makanan-makanan baru. Terus ada juga istilah food chaining tadi yang sudah saya contohkan. Misalnya dia nggak suka sayur, dia suka nugget, sisipkanlah si sayur itu di Di nugget, dalam nuggetnya. di telur bisa telurnya dicari seperti puyung hai itu kan dia Hmm. telur suka telur anak-anak kan suka telur Hmm. dicampur sayuran di sana. Nanti Hmm. semakin sering coba yang dia sayuran saja seperti itu misalnya sop atau tumisan tidak dicampur yang lain setelah sekian Hmm. lama kan sampai 10 kali pengenalan ya jangan ya buat orang tua atau ibu-ibu yang harus bersemangat seperti itu ya 1-2 kali masih menolak ya dicoba lagi Dicoba divariasikan lagi lagi terus. Mm-mm. ya Ya. dan Eh, itu berhasil hmm? buat anak saya sudah Oh, jadi berhasil ya. rules dan itu tadi
pengenalan itu tadi, akhirnya mau lahap makan sayur. Ya. Setelah beberapa kali percobaan, Dok ya. Mm. Mm-mm. Kemudian kalau misalnya ada yang seperti ini, Dok. Jadi anaknya itu hanya mau minum susu saja, padahal kan seharusnya dia sudah mulai MPASI. Tapi pada saat diperkenalkan MPASI tidak mau sama sekali. Itu kira-kira masalahnya di mana, Dok? Hmm. Jadi tetap kalau apa anjurannya kan memang ASI eksklusif sampai 6 bulan, terus dilanjutkan nanti 2 tahun ya. Tetap Mm-mm. pilihan adalah ASI. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan ASI sih sebenarnya. Nah, ketika Mm-mm. mulai ASI itu eh, yang harus diperhatikan adalah tekstur. Hmm. Jadi selama dia 6 bulan itu dia kan hanya dapat makanan cair seperti itu ya. Jadi belum itulah perkenalan pertama ke makanan padat yang poin awal MPASI itu 6 bulan. Jadi yang Mm-mm. diutamakan tekstur. Jadi kalau sekarang tidak lagi kita mengenal, dulu kan ilmunya diberikan pure seperti itu, jadi hanya satu jenis Itu jenis makanan. makanan. Mm-mm. Atau ya kacang hijau seperti itu hanya satu jenis. Kalau sekarang tidak, tetap diberikan apa istilahnya kalau yang orang awam kan menu 4 bintang. Nah, seperti Iya. nah, di anak itu WHO 4 kuadran istilahnya. Jadi harus tetap Hmm. mengandung karbohidrat, protein, lemak, serat Hmm. seperti itu. Cuman yang disesuaikan adalah teksturnya. Jadi kalau dia Mm-mm. tentunya kan apa teksturnya harus mendekati makanan cair seperti itu. Makanya pire tadi dicampurlah dengan ASI juga atau ASI perah seperti itu. Hmm. Sering adalah balik lagi ada jenis yang ke inappropriate feeding practice yang tadi saya Hmm. bilang ada sulit makan karena ya itu tadi dia tidak memberikan makanan yang salah seperti itu tidak sesuai dengan umurnya. Telurnya ya. Jadi it's appropriate feeding. Jadi memberikan Hmm. makan itu dengan umur dari segi tekstur yang paling sering tekstur. Ya, mungkin kalau nggak mau MPASI-nya ya teksturnya dibikin ya lebih dekat dulu ke makanan cair seperti itu. Mm-mm. Dan kalau misalnya sekali percobaan juga tidak mau, tentunya harus terus dilatih berarti, Dok ya. Jangan dibiarkan berarti ya. Mm-mm. Iya. Terus Dok, bagaimana caranya mengajarkan lapar pada anak? Kadang-kadang ada kan yang saking dia terus disuapi makan, jadi si anak itu jadi tidak tahu, oh saya lapar ini gitu, saya tidak lapar gitu. Bagaimana cara yang mengajarkan, Dok? Oke, balik lagi ke jadi kuncinya memang feeding rules itu Hmm. dijadwal. Jadi dari sejak memperkenalkan MPASI memang harus dibuat jadwal yang dijadwalkan memang jadi agar anak tahu rasa lapar dan kenyang seperti itu. Misalnya ya dibuat jam-jamnya. Hmm. Apa namanya sudah diberikan MPASI, besoknya diulang lagi ya jam segitu juga begitu. Dengan Oh. cara 3 kali makan utama. Ini secara umum ini gambarannya untuk jadwal 3 kali makan utama dengan 2 kali selingan. Jadi selingannya di antara makan utama. Nah terus Hmm. kadang kan ada anak-anak yang dia ngemilnya banyak, dia comot bolu, Mm-mm. mie lah, dia comot roti apa. Akhirnya Mm-mm. pada saat makan malah nggak mau makan. Nah Iya. itu orang pusing lagi. Padahal kan yaitu snack atau selingannya yang terlalu sering jadinya. Jadi Kenyangnya tidak lupa. bisa merasakan lapar, Dok ya, pas itu. Jadi buatlah jadwal yang disiplin. Kemudian apa namanya? Itu tadi 3 kali. Kalau belum waktunya makan utama ya jangan snacknya itu diberikan terlalu sering seperti itu. Jadi kan dia ya waktu gilit jamnya makan utama nggak lapar begitu. Hmm. Gitu ya. Kalau misalnya susu bisa diberikan di antara itu, Dok? Susu? Kalau tetap kalau untuk sampai 2 tahun sih memang ASI sih ya. Cuman untuk Hmm. pemilihan apa
setelah dua tahun sih memang boleh diberikan. Cuman ya tetap itu tadi, tetap ada porsi makanan utama dulu. Jangan Makanan utama. selingannya. Oh gitu, ya. Terus dok, ini ada pertanyaan dari Dokter Arya Nugraha. Saat ini banyak sekali olahan makanan untuk anak-anak atau snack. Bagaimana memilih yang sehat, dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Arya, Wakil Ketua IDI kita yang beliau sudah terkenal sekali ya, sudah dikenal oleh warga Buleleng juga. Jadi, nah sebenarnya kalau dibilang makanan olahan atau snack seperti itu kan kita agak susah ya memilih yang tidak mengandung MSG, yang tidak mengandung pengawet seperti itu. Hmm. Kecuali memang ada beberapa seperti misalnya makanan olahan yang homemade sekarang. Kan ada Mm-mm. nugget home, ada juga untuk mie instan yang memang khusus untuk yang Anak. bahan dasar sayur, tidak berpengawet seperti itu. Ya pilihannya lebih ke sana yang homemade seperti itu. Jadi kalau ditanya yang makanan yang olahan, yang snack apa ya snack-snack ya namanya snack juga anak kecil juga pasti suka ya makanan ringan karena rasanya enak ya semua juga suka. Ya. Cuman itu ya pastinya akan mengandung MSG, pemanis buatan, Mm-mm. pengawet, ya tidak bisa dihindari. Nah, untuk anak saya sih biasanya kalau meng-KIE pasien seperti itu ya diberikan karena itu memang enak begitu. Tapi Hmm. jumlahnya yang kita batasi, kuantitasnya yang dibatasi. Sebulan satu atau dua kali saja dalam sebulan. Mie Hmm. instan ya lebih memilih kita mie yang tadi yang homemade. Nugget Homemade. juga sosis ada homemade. Hmm. Jadi lebih bagus pilih yang homemade berarti dok ya, daripada yang Mm-mm. ada pengawetnya. Iya, yang kalau yang diproduksi seperti itu kan kita susah juga untuk menghindari adanya MSG atau pengawet. Mm-mm. Iya, Dokter baiklah. Arya, Ya. Kemudian dok, gimana caranya kira-kira mengajarkan anak untuk bisa makan sendiri dok? Kan ada beberapa yang mungkin karena lingkungan dia kebiasaan disuapin makan seperti itu. Jadi bagaimana kira-kira trik-triknya untuk mengajarkan anak bisa makan sendiri? uh, ya, terima kasih ya, Nana. Jadi sebenarnya anak itu harus yang pertama ya diberi kesempatan untuk makan sendiri. Kadang kan ada yang memang dari orang tua yang tidak memberikan kesempatan seperti itu. Jadi begitu di atas 1 tahun misalnya itu kan anak sudah boleh makan makanan dewasa. Hmm, Dia diajak makan di meja makan. makan. Kemudian ya disiapkan seperti itu berbagai jenis makanan ya sama maksudnya yang dimakan oleh orang tua juga sama karena dia akan imitasi. Diberikan Mm-mm. kesempatan jangan di distraksi yang tadi, jangan sambil nonton gadget seperti itu sambil bermain. Ya diberikan aja kesempatan jangan diiming-imingi hadiah ataupun di itu diiming-imingi hadiah juga jangan ya. Nah, nanti si Hmm. apalagi semakin rame yang ada saudaranya juga dilihat lahap makan seperti itu dia kan dengan sendiri. Nah, kemudian Hmm. kalau makan sendok garpu ya diperkenalkan juga, diberikan kesempatan dan diajari juga. Jadi jangan takut berantakan atau bagaimana ya namanya juga belajar ya pasti akan berantakan. Jadi orang tuanya memang agak harus repot sedikit seperti itu. Nah, tapi tetap harus Hmm. diberi dan itu harus diulang-ulang. Jadi besoknya ya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Jadi si anak tertanam, oh ya fokus pada makan begitu. Oh begini loh makan Begini yang waktu. benar. Ya, jadi intinya harus tetap mengajarkan kepada anak, Dok ya. Kasih kesempatan, berikan ya kita juga harus makan makanan yang sama dengan anak begitu. Nah, Hmm. kalau anak 1 tahun ya dibuat yang bisa digenggam seperti itu dia bisa gigit-gigit sendiri. Kalau pakai sendok ya Hmm. diperkenalkan diberikan kesempatan memakai sendok begitu. Cuman balik lagi tidak bisa digeneralisir. Kadang kan ada orang tua, saya sudah seperti itu loh dok, sudah Hmm. saya feeding rule sudah saya apa
ya sudah menjalankan yang tadi, ya tetap juga anaknya enggak mau makan, ya ada seperti itu. Jadi enggak bisa kan ke semua anak. Nah, saat karena ada juga kasus yang seperti itu, sudah dicoba berbagai macam hal, feeding rule sudah, apa, orang tuanya juga sudah support sekali, tetap anaknya enggak mau makan, ya berarti sudah saatnya untuk konsultasi langsung seperti itu. Berarti itu kemungkinan ada masalah kondisi-kondisi medis lainnya ya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter anak, Dok ya. Konsultasi. Konsultasi dulu. Karena yang Ya. obat-obatan untuk, ada nggak sih dok obatnya biar mau makan seperti itu, kan banyak juga yang orang tua yang bertanya. Jadi sebenarnya dengan menerapkan feeding rules tadi harusnya sih berhasil ya. Cuma nanti kalau memang itu tadi, kalau sudah semuanya sudah dilakukan tetap saja nggak mau makan, baru kita berpikir yang lebih lagi seperti itu. Terus Dok, kalau misalnya untuk kayak tadi jadwalnya, saya balik lagi ke yang pertanyaan sebelumnya sempat kan misalnya anak pada misalnya jam 8 nih, jam 8 ternyata dia didudukkan, kemudian dia menangis 10 menit, kan diulang lagi 2 jam sampai akhirnya dia ke makan siang itu gimana Dok caranya biar dia itu akhirnya tetap ada waktu untuk merasakan rasa lapar gitu. Kalau misalnya kita terus ngulang-ngulang ke 2 jam sampai akhirnya makan siang atau stop misalnya sampai jam 9 gitu. Akhirnya dihentikan sama sekali terus nunggu ke jam 12 untuk makan siangnya seperti itu misalnya. Ya tetap. Jadi kan jadwal makannya 3 makanan utama, 2 selingan. Pagi bisa nih nggak berhasil masuk dan sebagainya. Nanti apa, diberikan selingan itu tetap diberikan, tapi porsinya mungkin jangan besar, sehingga nanti di jam makan siang dia itu tadi ada rasa lapar seperti itu. Jadi Berarti tetap jaraknya diberikan dari seringan ke makan siang berapa jam bagusnya untuk benar-benar ada rasa lapar untuk si anak? jam 8, kan harusnya makan nih. Mm-mm. Nggak makan jam 10 kita kasih Mm-mm. selingan dulu. Boleh Mm. kan, boleh, atau apa, jajan seperti itu, roti boleh. Nanti Mm. tapi jangan diberikan misalnya rotinya, atau apa, jangan banyak juga porsinya Ya, begitu. porsinya sedikit aja. Ya misalnya satu lembar roti ya dikasih apa, coklat atau apa boleh, apa, selai boleh, silahkan. Nanti jam Mm-mm. 12 otomatis dia akan, karena pagi apa, enggak makan toh, pagi enggak makan, jadi jam 12 jam 1 pasti akan lapar lagi. Masuklah di sana menu utama. Jangan Hmm. yang dia apa, seperti itu, jangan juga. Berarti tetap ada jadwal makan, harus sesuai ya jamnya. Dan itu besoknya begitu lagi dia, besoknya Diulang-ulang. jangan Mm-mm. sekarang apa, jadwalnya seperti itu, besok lain lagi deh jadwalnya, ya nggak bisa, harus konsisten juga untuk feeding rules. Mm-mm. Biar anaknya nggak bingung jadinya dok ya. Jadi dia sudah tertanam, oh ini waktu saya untuk makan gitu. Dia belajar juga kan, dia adaptasi juga nanti. Mm-mm. Iya. Oh ya, ini dok ada pertanyaan dari Dokter Wandi. Saya sering menerima pasien yang mengeluh anaknya tidak mau makan karena diberikan susu hingga 8 sampai 9 kali sehari. Untuk menyetop, ibunya tidak tega. Apakah ada trik-trik supaya anaknya mau makan dan tidak tergantung dengan susu saja? Terima kasih. Nah, ya Dokter Wandi, terima kasih sudah memfasilitasi juga kita dari sana. Ya itu juga, saya juga sering ketemu pasien yang seperti itu. Balik lagi, kalau di teori yang tadi dia kan masuk ke food preference, uh, yang selective eaters, hanya susu saja, yang lain kan dia tidak mau. Nah, tetap diberikan, diyakinkan dulu orang tuanya, diminta dulu komitmen.
tuanya. Jadi kalau anak hanya mengkonsumsi susu saja, tentunya kebutuhan gizi dia kan tidak akan Tidak bagus. terpenuhi dengan yang lain, karbohidrat, protein, lemak, dan serat. Jadi harus dari manajemen dulu. Ya harus tega seperti itu, karena nanti kalau dibuatkan seperti itu jangka panjang, dampak jangka Mm-mm. panjang, tumbuhan, perkembangan, itu dulu. Jadi orang tua sudah oke, sudah siap, baru diperkenalkan ya sedikit demi sedikit, jangan langsung diganti seperti itu, ya nggak bisa, pasti akan anaknya pasti akan menolak. Jadi misalnya Mm-mm. 8 susu, dikurangi dulu lah jadi 6 kali. Mulailah masuk ke apa makanan utama dulu. Nah, berikan Mm. juga dalam jumlah yang sedikit. Jadi porsi kecil Mm. dulu. Kasih porsi kecil, Sedikit-sedikit punya ya. kecil, sayurnya porsi kecil, dagingnya porsi Mm. kecil. Nah, Mm. kalau memang ya apa boleh komponen apa aja dulu mau. Misalnya dia mau ayam mau, nasi masih nggak mau, ya nggak apa-apa. Besoknya lagi ditambah, tapi tetap Mm. sayur, nasi dikasih porsi kecil seperti Oh, itu. gitu. Nah, lama-lama dikurangi, misalnya dari susu cuma 5 kali, Hmm. cuma kan anak kalau memang makannya bagus, dia susu sebenarnya di pagi hari atau malam hari saja gitu, tidak perlu banyak dia jumlahnya, karena kan nutrisinya dari Dari makanan tadi, makanan. Jadi jawabannya kuncinya adalah perkenalkan dalam jumlah kecil, di, Hmm. dengan bersamaan dengan mengurangi susunya. Dan aku juga apa dengan yang lain, misalnya dia cuma suka maunya nugget aja sama kentang goreng, ya udah tetap dikasih nugget, kentang gorengnya dikasih, tapi perlahan-lahan dikurangi jumlahnya. Yaitu perkenalkan nasi, sayur, daging, porsi kecil. Jadi semuanya porsi kecil dulu biar dia nggak kaget dok ya. Biar dia Ya, tapi belajar juga. yang dia suka dikasih. Itu. Atau Hmm. perkenalkan makanan baru yang mirip sama yang dia suka, Yang baik dia dari segi rasa, suhu, bau, tekstur. Nah, begitu. Kadang kan anak kalau tahu sedikit, oh, ini nih lain nih rasanya, dia nggak mau. Makanya buatlah makanan yang semirip mungkin dengan apa yang dia suka, begitu. Oh, Itu sih. ya. Jadi ini para ibu-ibu di sini diharapkan bisa kreatif ya dok ya, untuk membuat berbagai makanan itu, Memang untuk variasi anak ya. harus rempong memang kalau jadi ibu-ibu. Ya, karena memang banyak sekali ini apa namanya? Banyak ibu-ibu yang memiliki masalah kesulitan makan pada anak-anak. Biasanya itu karena anak-anaknya susah untuk mencoba makanan yang baru atau misalnya dia maunya susu saja seperti itu. Banyak sekali. Jadi kuncinya tetap yang feeding rules ya, Dok ya. Tetap itu utama dulu feeding rules. Semua Dari jawabannya di coding rules. Oke. dari Jadwal jadwalnya dulu, dan lingkungan sama lingkungan. prosedurnya. Tapi kalau misalnya itu juga sudah dilakukan, tidak ada hasil, berarti kita perlu konsultasi lagi ke spesialis anak, ya. Ya. Em, ini ada pertanyaan lain lagi. Jika dengan menerapkan feeding rules, anak gagal dicoba makan sesuai jadwal makanan yang dibuat, apakah kita mengganti ke jenis makanan lain atau membiarkan saja sampai menunggu jadwal berikutnya 2 jam kemudian misalnya, sama seperti pertanyaan saya tadi. Uh, ya itu tadi tetap harus diberikan selingan itu, memang selingan itu diberikan dalam jumlah yang jangan terlalu banyak juga, agar tetap anak akan lapar di jam dia waktu makan utama, seperti itu sih.
uh, diganti, diganti enggak, dikasih aja dulu. Misalnya dia menolak makan yang pagi itu, ya jangan dipaksa, nanti malah trauma, Hmm. jadi trauma. Kasihlah dia jeda. Ini tadi misalnya jam 10 ya dikasih lagi selingan, nanti jam 12 ya makan lagi dia. Itu jangan Hmm. diganti. Kalau diganti, uh, ya diganti, ya misalnya makanan utama diganti pakai susu seperti itu kan salah lagi, maksudnya tidak apa bisa mencukupi gizi Sesuai lagi ya. kan. Hmm. Kalau memang nggak mau ya disudahi dulu proses apa, proses makan yang pertama, nanti diulang lagi seperti itu, nggak Hmm. diganti. Kapan kita harus aware, Dok? Misalnya kan sering seperti itu. Jadi pada saat untuk melatih anak untuk makan, awal-awalnya dia tidak mau. Jadi eh, yang pagi dia sedikit makan, terus siang dicoba sedikit juga makan, malam sedikit juga makan. Kadang-kadang ada orang tua atau mungkin kakek neneknya yang khawatir terhadap gizi anak atau cucu. Nanti gimana kalau misalnya terus seperti itu? Apakah tidak berpengaruh terhadap nutrisi si anak atau bagaimana? Itu gimana, Dok? Kapan kita harus Ya, aware anaknya itu, oh, selama menjalankan feeding rules ini gizinya masih baik seperti itu. jadi sebenarnya kan kita idealnya itu anak-anak setiap bulan itu dilakukan apa, untuk pertumbuhan, untuk pengecekan pertumbuhan. Jadi berat badannya Hmm. diukur, diukur. Nanti kita dokter anak kan itu akan diplot istilahnya ya. Jadi kita Hmm. masukkan ke ini anak posisinya di mana beratnya berdasarkan umur, tinggi badan berdasarkan umur, kemudian untuk status gizi berat badan per tinggi badan. Seperti itu. Jadi Hmm. balik lagi ada yang istilah tadi parental misperception. Jadi persepsi orang tuanya, ya anak saya kok sedikit-sedikit sekali makan, ini kok kurus banget ya kelihatannya. Tapi setelah Hmm. diukur, setelah kita timbang, kita masukkan, oh berat badan per umurnya bagus, tinggi badan per umurnya bagus. Terus berat badan per tinggi badan yang menandakan status gizi juga bagus, jadi ya tidak masalah. Nah, kapan perlu aware tadi ya ketika apa ya, jangan tuh apa, misalnya dia berat badan misalnya dalam 2 atau 3 kali pengukuran tidak naik, kan tiap idealnya Hmm. tiap Tiap bulan. kok Hmm. tetap beratnya tidak naik-naik selama dua atau tiga kali, ya mulai kita perlu konsultasi seperti itu. Tapi sepanjang misalnya Hmm. tiap bulan ditimbang beratnya naik, kan ada di buku KIA ada KMS-nya toh, Hmm. beratnya naik, ya bertambah, status gizi atau berat badan per tinggi badannya bagus, ya enggak masalah seperti itu. Jadi Hmm. aja, tapi mulai waspada ya kalau itu, kok nggak naik-naik ya berat berat anak saya dok ya gitu, kok tingginya juga nggak nambah seperti itu, ya baru perlu konsultasi faktor apa yang mempengaruhi. Hmm. Berarti tergantung dari kurva pertumbuhannya, Dok ya, kurva nutrisinya. Hmm. Iya. Terus kira-kira Mbak, kalau misalnya nih ada kebiasaan orang tua yang selalu menyuapi anaknya, kira-kira itu berpengaruh nggak terhadap anak jadinya sulit makan, tidak tertarik terhadap makanan atau bagaimana? Iya, kalau itu sih nanti maksudnya kalau menyuapi oke, sepanjang anak memang masih bisa kayak memegang sendok sendiri, kan kemampuan motor halusnya memang belum berkembang seperti itu. Tapi ketika anak-anak sudah mampu, jadi motorik halusnya sudah berkembang seperti itu, sudah bisa menggenggam, ya ajarkanlah dia untuk eh, berikan kesempatan seperti itu, berikan kesempatan untuk makan sendiri, karena nanti ya itu tadi itu istilahnya dalam perkembangannya itu perkembangan personal sosial anak, jadi itu sangat sangat Hmm. mempengaruhi. Sama seperti begini kasusnya, orang tua yang biasanya anak pertama atau cucu pertama ya kemana-mana digendong, jadi biar nggak Hmm. jatuh, nggak, ya takut nanti kena apa, bagaimana itu kalau dibiarkan tidak diberi kesempatan dia, ya ujung-ujungnya ya perkembangan motorik kasarnya nanti terganggu, justru malah apa, seperti itu.
Jadi gross motornya terganggu. Jadi memang harus diberikan kesempatan, cuman tetap diawasi begitu. Ya, dari segi kualitas, kuantitas tetap kita yang atur untuk makanan, tapi berikanlah anak itu kesempatan. Gitu Hmm. ya, sama seperti itu tadi yang anak pertama, cucu pertama digendong kemana-mana, tidak diberikan kesempatan untuk berjalan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berikan kesempatan, si anak mau makan sendiri, tapi palingan cuma sekali sesuap, dua suap, tiga suap, nggak apa-apa, udah ya. Sisanya mejanya yang makan atau berantakan matanya yang makan ya enggak masalah seperti itu. Jelas Yang tetap penting dia sudah mencoba berarti Kak, ya. diberikan kesempatan seperti itu. Iya, iya. Wah, menarik sekali ya materi hari ini. Tidak terasa sudah hampir 1 jam, Dok. Mungkin dokter bisa merangkum materi dari awal sampai akhir untuk teman-teman yang sudah join pada hari ini. Silakan, Dok, rangkumannya. Jadi terima kasih buat Nana, buat yang sudah bergabung untuk Ibu Leleng. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi sebenarnya sulit makan pada anak itu ada beberapa golongan, ya. Jadi ada yang pemilih makanan atau dia memakan dalam jumlah kecil, atau ada yang mispersepsi dari orang tua, kemudian uh, sulit makan karena memang pemberian makannya yang tidak tepat seperti itu. Nah, dengan Hmm. mengetahui uh, penyebab sulit makan pada anak, jadi kita tahu uh, trik atau apa cara untuk mengatasi masalah tersebut. Kuncinya tetap pada feeding rules. Berapa kali diulang-ulang adalah feeding rules. Jadi tetapkan jadwal, kemudian lingkungan yang mendukung, kemudian ya Hmm. prosedur tanpa ada distraksi. Nah, Hmm. idealnya seperti itu. Namun dalam prakteknya memang ya tidak bisa ini tidak Hmm. bisa akan berdampak pada semua anak, tidak bisa karena kondisi masing-masing anak itu berbeda. Cuma dari dengan menerapkan feeding rules yang disiplin, yang baik seperti itu, yang sistematis, uh, itu dikatakan 60% itu dapat mengatasi 50-60% dapat mengatasi kesulitan makan pada anak. Jadi sebenarnya kuncinya adalah feeding rules itu tadi. Tetap ya, kunci. Dan Ya. buat orang atau ibu ya tetap semangat untuk itu. Jadi tetap harus bersabar dan semangat untuk menghadapi anak seperti itu. Oh iya. Iya. Ya, terima kasih atas rangkuman materi yang sangat menarik, Dok. Jadi, bagi para teman-teman yang sudah join di sini, semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian untuk mengatasi masalah kesulitan makan pada anak. Nah, bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk join pada hari ini atau terlambat mengikuti acara IG Live dari awal, jangan berkecil hati karena IG Live ini akan kita rekam dan dapat kalian tonton kembali dari awal sampai akhir dengan cara memfollow akun Instagram kami, Idi Buleleng. Dan jangan lupa like-nya. Baiklah, akhir kata karena sudah 60 menit berlalu, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Yulia, yang sudah meluangkan waktunya pada IG Live hari ini. Dan teman-teman semua, kita akan berjumpa kembali minggu depan, tentu saja dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik dari hari ini. Baiklah. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih, Dr. Yulia. Ya, terima kasih, teman-teman.